Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi usaha kita juga tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan meningkatkan imunitas ya, dan ditambah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Anda semua kita mulai pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin. Dimulai. Sudah selesai. Dan hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri yang ada bagi negeri. 1, 2, 3. Oke, yang tegas. Semangat pagi. Pagi. Kelas 10 TPH. Presentasi Yes Soekarno. SMK 9 Samarinda. Presentasi siap kerja. SMK Bisa. Oke, Anda semua sangat semangat. Silakan dulu. Sudah terbakar rasa semangatnya. Ya. Berarti sudah siap untuk belajar. Oke, karena Anda sudah semangat belajar, ya. Jadi Bapak sebelum masuk ke pelajaran, Bapak tanya dulu. Anda semua perhatikan, apakah kalian pernah mengalami ketika kalian mencangkul kaki kalian kena luka? Saya Pak, Ya, kenapa Anda tahu? karena waktu membantu Bapak memberdirikan akisan Bapak. Abraham luka kakinya kena cangkul pada saat membantu bapaknya di ladang. Bapak tanya lagi Abraham, kenapa sehingga kakinya luka? Saya karena tidak memakai sepatu boot Pak. Ananda Abraham ini tidak memakai sepatu boot sehingga kakinya luka kena cangkul. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini Anda semua. Pasal budaya tanaman untuk materi kedua yaitu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang disingkat K3. Jadi di materi kedua Anda semua di penerapan keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 2 kompetensi, ya. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Di pengetahuannya kalian harus bisa menerapkan yang namanya K3. Dengan bagaimana caranya menerapkannya? 2 caranya, yaitu kalian harus menelaah dulu pengertian K3, kemudian merinci sarana prasarana K3 dan merinci unsur, alat, bahan dan kegiatan yang berisiko. Ya, bagaimana caranya Pak untuk mencapai ketiga-tiganya itu? Langkah pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian mulai membaca buku paket, mengamati video dan berdiskusi. Kalian nanti akan mampu menelaah pengertian K3, merinci sarana K3,
dan merinci unsur-unsur alat bahan kegiatan yang berisiko dengan benar, proaktif dan bertanggung jawab. Kemudian di keterampilannya kalian nanti, setelah kalian berdiskusi nanti, ya, itu kalian berpraktek nanti untuk mengimplementasikan K3 dalam kegiatan produksi tanaman. Dalam hal ini nanti kita menyemprot gulma, ya. Bagaimana caranya Pak untuk mencapai praktek itu? Ya, ada dua caranya Anda. Yang pertama menunjukkan SOP K3. Kemudian yang kedua, kalian mendemonstrasikan ya penggunaan alat K3 di kegiatan nanti menyemprot gulma. Langkah-langkah pembelajaran kita untuk mencapai itu Anda, yang pertama nanti kalian praktik dan berdiskusi ya, sehingga kalian akan nanti mampu menunjukkan SOP K3 dan mendemonstrasikan penggunaan alat K3 pada kegiatan menyemprot gulma. Kemudian Anda semua yang perlu diperhatikan, nilai ketuntasan minimal ya di materi kedua ini sama di materi pertama juga tetap nilai standar 75 baik pengetahuan dan keterampilan ya. Kalau tidak mencapai nilai 75, kalian akan mengikuti remedial, dan mencapai 75 ke atas kalian akan mengikuti yang namanya pengayaan ya. Kemudian nilai sikap harus baik. Paham ya? Efisienkan dan mengefektifkan waktu kita ya, sehingga pembelajaran kita tercapai dengan lancar. Jadi Bapak memberikan langkah-langkah pembelajaran ya. Yang pertama itu kita akan mulai nanti. Yang pertama Anda akan membaca buku paket yang sudah. Kemudian yang kedua, kalian setelah mengamati video nanti, kemudian mendengar penjelasannya Bapak, kalian itu bertanya nanti setelah itu ya. Kemudian kegiatan yang ketiga, kalian berdiskusi nanti dan berpraktik ya. Kemudian yang keempat, kalian mencatat hasil diskusi dan hasil praktik kalian. Oke Anda semua, sebelum Bapak masuk ke materi inti kita, Bapak mau tanya dulu ya. Silakan Abraham ya mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Silakan. Hubungan antara materi minggu lalu dengan yang sekarang yaitu dalam memproduksi tanaman yang akan diusahakan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari pembibitan sampai pemanenan. Dalam kegiatan tersebut pasti memakai alat-alat dan bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan kita. Iya, betul ya. Jadi di kegiatan pertama kita sudah membahas mengenai produksi tanaman ya, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai kepada pemanenan ya. Jadi perlu diwajibkan dalam setiap kegiatan produksi tanaman. Kemudian Ratu, silakan mengaitkan materi yang sebelumnya. Yang bisa dikatakan berisiko, seperti menyemprot rumput. Supaya tanaman kita tetap subur, dalam menyemprot rumput menggunakan racun yang dapat membahayakan diri kita. Bagaimana supaya racun itu tidak masuk dalam tubuh kita? Salah satunya dengan pakai masker dan sarung tangan plastik, sehingga keselamatan dan kesehatan kita tetap terjaga. Iya, betul sekali ya. Jadi Ananda Maratul itu sudah mempersiapkan usahanya ya, yang mana usahanya Maratul ini itu dimulai dari Maratul itu ya. Jadi dari kita merencanakan produksi tanamannya, dari kita mempersiapkan lahan, kita menanam sampai memanen. Kalian sudah mengamati videonya ya, mungkin kalian itu bertanya-tanya ya apa sih yang ada di dalam video ini ya, masalah apakah yang terjadi di video ini Ya Pak, ya. Silakan Abraham. mohon izin Bapak menjawab masalah video tersebut adalah petani yang pingsan karena tidak memakai masker Pak. Semua Anda ya,
Jadi video tadi itu mengenai seorang petani yang tidak menggunakan namanya alat pelindung diri, yaitu dalam hal ini masker, ya. Nah, petani ini menyepelekan masker itu, ya, sehingga pada saat menyemprot dengan menggunakan racun, ya, sehingga dia pingsan, ya. Nah, itulah Anda semua yang kita bahas hari ini itu mengenai pentingnya yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Apakah kalian sudah tahu mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Belum ada yang tahu ya? Iya. Oke. Anda semua belum tahu ya mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu ya, dalam bekerja kita selamat dari kecelakaan atau bahaya. Ya, kemudian kesehatan kerja itu dalam bekerja kita sehat dan produktif. Ya, kalau kita tidak sehat sudah tidak bisa kerja lagi. Siapa yang mau beri makan keluarga kita? Ya, kalau kita tidak kerja. Ya, makanya itu apa yang namanya kesehatan kerja. Dan bisa dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja supaya tetap produktif. Ya, Anda semua ada berbagai macam pengertian tentang K3. Banyak yang mendefinisikan, ya. Mulai dari Universitas Pasir Pengarayan, ya. Dia mengatakan bahwa K3 itu adalah berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia, ya. Ditambah lagi kesejahteraan manusia. Makanya tadi seperti Bapak bilang, kalau kita tidak sehat, tidak selamat dalam bekerja, tidak mengedepankan yang namanya K3 tadi, ya kita tidak bisa sejahtera. Tidak ada lagi yang mencari nafkah, ya kan? Nah, kemudian menurut lagi filosofi negara, ya, yaitu menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja. Jadi anak-anak semua nanti tamat dari pada saat bekerja harus mengutamakan yang namanya K3, ya, supaya jasmani dan rohani kalian itu bisa tetap utuh dalam bekerja. Nah, masih banyak lagi menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 organisasi perburuan, kemudian menurut Robert, apa sih tujuan dari penerapan K3 itu? Kenapa terlalu penting sih? Ya, nah yang pertama Anda supaya untuk menjaga kesehatan pekerja, kemudian yang kedua mencegah timbulnya kecelakaan kerja, kemudian memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya. Ya, intinya tujuannya supaya kita dalam bekerja itu selamat dan sehat, oke? Dan tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja, supaya kita tetap produktif. Anak-anak semua ada berbagai penyebab, ya. Penyebab kalau kita di lingkungan kerja itu pasti ada juga bahaya yang akan didapatkan. Ya, contoh di lingkungan kerja itu pasti ada juga bahaya yang akan didapatkan. Ya, contohnya nih, yang disebabkan oleh bahan kimia, ya. Contohnya kalau kita menyemprot herbisida atau menyemprot gulma dengan racun rumput, nah itu kan bahan kimia yang beracun sekali, ya. Nah, kalau kita tidak memakai pelindung diri, bahan kimia itu akan terhirup oleh kita sehingga kita akan bisa pingsan seperti tadi video yang di awal tadi. Kemudian disebabkan lagi oleh peralatan-peralatan yang kita gunakan nanti dalam memproduksi tanaman itu sebagian besar adalah apa? Alat-alat yang tajam. Ya, kalau kita tidak menjaganya dengan memakai alat pelindung diri ataupun mengutamakan keselamatan kesehatan kerja, pasti kita akan terkena dengan benda yang tajam itu. Ya Anda, ya. Kemudian Anda, jadi dalam
yang dinamakan itu alat pelindung diri atau yang disingkat namanya APD. Ya, alat pelindung diri itu apa saja, Pak? Yang pertama, alat pelindung mata. Ya, fungsinya apa, Pak? Melindungi mata dari cipratan bahan kimia seperti pestisida. Kemudian serpihan-serpihan benda kecil, ya, debu-debu. Kalau masuk ke mata, mata akan jadi sakit, ya. Makanya kita harus melindunginya. Alatnya seperti apa, Pak? Yaitu seperti kacamata pengaman. Kemudian yang kedua lagi, pelindung pernapasan. Ya, kalau pernapasan kita terganggu, ya contohnya dengan apa? Dengan asap, debu, kabut, ya. Jiwa kita juga akan terganggu. Bagaimana cara melindunginya, Pak? Dengan memakai masker. Yang kata tajam seperti parang cangkul. Kalau kita mencangkul, ya seperti tadi dikatakan Abraham, ya, kena cangkul tidak masuk. Kemudian topi pengaman. Topi pengaman itu ada fungsinya untuk supaya kalau kita menyentuh panas matahari tidak langsung terkena sinar matahari kepada kita, ya kan? Kalau hujan juga tidak langsung kepada kita. Kalau terkena panas matahari langsung atau hujan langsung bisa sakit ke kelapa, ya. Itu ya, karena semua. Jadi anak-anak nanti, ya, setelah kalian nanti mempelajari materi kedua ini, materi ketiga, nanti kalian akan mempelajari yang namanya kegiatan produksi tanaman. Mulai dari persiapan lahan nanti kalian pelajari penanaman sampai pemanenan. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal, bahwa dalam kegiatan produksi itu pasti anak semua nanti akan berhubungan dengan alat, bahan, dan kegiatan yang berisiko dengan apa? Terhadap keselamatan dan kesehatan kita. Oke ya? Oke ya? Oke. Contohnya nih, mengendalikan gulma kita ketahui Anda, ya kita pakai bahan kimia yang namanya herbisida yang beracun, kan? Anda semua, halo, ya, ya kan? Nah, racun itu kalau kita hirup akan mengganggu saluran pernapasan kita sehingga kita bisa pingsan, bahkan mati. Nah, kalau kita tidak lindungi dengan diri kita yang namanya alat pelindung diri, ya, kita akan bisa jatuh sakit bahkan mati. Ya, Anda semua, ya, supaya kita dalam bekerja nanti dalam produksi tanaman, ya, jadi kita nanti usahakan supaya jiwa kita terselamatkan, ya, kesehatan kita terjamin. Makanya dirumuskan, ya, yang namanya SOPK. SOPK apa? Yang tahu tidak? Itu penjelasannya standar operational procedure. Maksudnya standar, ya, maksudnya standar yang kita lakukan. Tidak boleh kita menggugat. Harus kita lakukan itu. Kalau kita tidak lakukan, kita akan kena akibatnya. Ya, kalau kita tidak lakukan yang namanya SOPK 3 itu. Nah, di standar operasional prosedur itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam menerapkan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja, ya, supaya nanti dalam memproduksi tanaman tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja atau yang istilahnya zero accident atau nol kecelakaan. Nah, SOP ketiga seperti apa, Pak? Yaitu dengan menerapkan tadi yang namanya sarana prasarana K3, yaitu memakai alat pelindung diri. Mulai dari apa di atas? Betul sekali, ya. Itu yang namanya SOP ketiga. Sehingga dalam kita bekerja, walaupun bersentuhan dengan alat bahan yang tajam, ya, bahan kimia yang beracun,
kita tidak akan terjadi apa-apa dalam diri kita. Ya, sehingga kita tetap berproduktif. Oke, Anda semua. Jadi selain ketika yang harus kita ketahui, ya Anda, juga kita harus ketahui yang namanya lingkungan hidup. Ya, karena Anda semua ingat, ya, walaupun kita sudah mengusahakan diri kita dengan memakai alat pelindung diri, ya, tujuan kita supaya kita tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja, tapi alamnya kita tidak bisa menghentikan dia alam itu. Kalau alam sudah menghendaki kita celaka, ya celaka, ya kan? Nah, makanya ada yang dimakan lingkungan hidup. Bagaimana lingkungan itu bersahabat dengan kita? Bagaimana lingkungan yang tidak bersahabat dengan Anda? Contohnya kita manusia sering menebang pohon sembarangan. Sehingga apa? Terjadi yang namanya longsor, banjir, ya. Kalau terjadi itu, jiwa kita tidak akan selamat, ya kan? Kalau banjirnya masuk ke rumah kita, longsornya masuk ke rumah kita rusak, kita pun juga tidak selamat nanti. Nah, itu kalau lingkungan kita tidak bersahabat dengan kita, karena ulah kita juga. Nah, contohnya juga dalam memproduksi tanaman nanti, kalian nanti juga akan bersentuhan dengan yang namanya seperti contoh pupuk kimia. Itu kan ada karung ini, ya kan? Karung ini diapakan, Pak? Kalau sudah habis pupuknya, apakah ditaruh di tong sampah saja, atau dibuang saja begitu saja, atau dikubur, atau bagaimana? Dikubur supaya nanti itu tidak mencemari lingkungan. Contohnya lagi, botol racun rumput, kalau habis sudah diapakan? Apakah dibuang begitu saja atau ditimbun? Ditimbun, ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Kemudian nanti kalau kita menyemprot di tangkinya masih ada isinya atau sudah habis, ya, kita mau cuci. Air cucian itu apakah ditaruh di tanah langsung atau ditaruh di selokan? Di selokan supaya tidak mencemari tanah. Itu yang namanya lingkungan hidup. Nah, nanti dalam kalian berpraktik nanti ataupun nanti kalian di kelas 11 sudah memproduksi tanaman, kalian menyemprot bunga harus juga mengembangkan yang namanya lingkungan hidup. Ini upaya pelestariannya, ya. Seperti sampah-sampah yang baterai tidak dibuang sembarangan seperti tadi Bapak katakan. Kemudian reboisasi penghijauan, ya, kalau kita menanam lahan yang baru, pohon-pohon yang kita sudah tebang itu jangan sampai kosong saja lahannya, harus ditanami supaya terjadi penghijauan. Oke, Anda semua, karena kalian sudah memahami penjelasan dari Bapak, ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, mengapa K3 itu sangat penting dalam pada bekerja? Iya, mengapa K3 itu penting pada saat kita bekerja? Ya, silakan siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oh, silakan Abraham. Mohon izin Pak menjawab mengapa K3 itu sangat penting dilakukan, karena dalam kita bekerja tetap selamat dan sehat supaya kita tetap produktif. Jika kita tetap produktif, hidup kita sejahtera. Oke, betul sekali, ya. Jadi kalau kita mengedepankan K3, kita akan tidak mau diusahakan. Kita wajib memakai alat pelindung diri yang lengkap, padahal tentunya di jalan pengolahan tanah membuat bedengan seharusnya kan tidak perlu memakai masker dan tidak ada bahan beracun di kegiatan tersebut yang dapat mengganggu kesehatan kita. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh, silakan. Mohon izin jawabnya, Pak. Ya. Mengapa alat pelindung diri harus dipakai lengkap karena demi keselamatan dan kesehatan kita? Walaupun hanya kegiatan mempergedengan, tetap memakai masker. Sebab siapa tahu ada seperti cempaka yang masuk ke mulut kita, atau ada gas beracun dari ulat tanah untuk yang
Itu ya, ini jangan disepelekan. Walaupun itu sepele kita lihat, tetap kita memakai APD lengkap ya untuk jaga-jaga di diri. Ada lagi yang Anda bertanya? Pak, ini bertanya. Mengapa kalau kita tidak mengikuti SOP K3 pada saat kita bekerja akan menimbulkan bahaya? Oke, baik pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mohon izin Pak jawab mengapa kita wajib mengikuti SOP K3 karena SOP K3 ini merupakan ketetapan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja sebelum bekerja, tidak boleh ditinggalkan karena kalau lalai dari SOP K3 ini akan menimbulkan kecelakaan kerja. Iya, betul sekali jawabannya ya. Pertanyaan jawab bagus ya. Memang betul ya SOP 3 seperti Bapak jelaskan tadi itu sudah aturan ya yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan ya. Jangan menyepelekan ya, karena supaya keselamatan dan kesehatan kita terjamin ya, dan terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Oke, anda semua, karena kalian sudah banyak bertanya ya, kalian sudah banyak menjawab, saling sangga menyangga, berarti kalian sudah banyak mengetahui tentang K3 ini ya. Untuk lebih banyak mengetahuinya ya, dengan K3 pengertian penjelasan K3 yang lain, kita berdiskusi ya. Silakan membentuk kelompok Anda, Bapak bagi kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu Maratun, Dias dan Nabila. Kemudian kelompok 2 Arabella dan Rosita. Kemudian yang ketiga kelompok 3 Abraham, Gibran dan Andia ya. Silakan berdiskusi, saling berhadapan. Silakan. Oke. Silakan berhadapan Anda semua. Oke, Bapak berikan tempat kerjanya. Ya. Bapak berikan tempat kerjanya Anda. Silakan berhadapan. Jadi Bapak tempat kerjanya itu silakan jadinya. Langkah kerja itu ada tanggalnya, nama kelompok, anggotanya, kemudian tujuan diskusinya apa, langkah diskusinya seperti apa ya. Oke, Anda semua ya, silakan berdiskusi. Manfaatkan HP Android-nya untuk membrowsing. Silakan di browsing internetnya. Juga buku ya, buku yang Bapak sudah share itu silakan dibaca untuk menjawab pertanyaan diskusi yang Bapak berikan. Oke, ada yang mencatat, silakan hasil diskusinya dicatat. Oke, semua ya. Oke, Anda semua di kelompok 3 ini apakah sudah browsing baca buku paketnya? Ya, silakan di browsing, baca bukunya untuk menjawab pertanyaan diskusinya. Oke, kalau sudah, silakan dicatat hasil diskusinya di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Ya. Oke, Anda semua silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi Bapak nilai kalian berdiskusi antar teman ya, kita baik dalam berdiskusi.
silakan membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Nanti dan pada saat mempresentasikan Bapak nilai. Ya, silakan Ananda. Persiapan makan. Alat yang berisiko yaitu cangkul, karan, sabit, kain sal. Bahan yang berisiko yaitu bahan bakar kain sal. Kegiatan yang berisiko memotong kayu besar, memakai kain sal, membabat rumput dengan parang, mengolah tanah dengan cangkul. Yang kedua, pembibitan tanaman alat yang berisiko. Silakan. Jadi kelompok pertama itu Bapak berikan tugas kegiatan persiapan lahan dan pembibitan, ya. Itu hasil diskusinya kelompok 1. Oke, jadi dari hasil kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1, siapa yang menanggapi? Ya, silakan. Mengapa heran perlu dipakai di atas pembibitan? Kan tidak ada juga benar keras dari atas. Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Ayo Pak. Ya, silakan. Betul, tapi kita juga harus jaga-jaga, siapa tahu bahan kimia yang digunakan rumah di atas kepala kita atau barang yang kita gunakan tiba-tiba terbatin ke arah kepala kita. Iya. Segala pekerjaan kita itu harus memakai APD lengkap, ya. Walaupun itu apa namanya hal yang sepele, ya. Misalnya dalam pembibitan itu tidak usah pakai helm. Ya harus pakai helm karena suatu ketika ada musibah terjadi, ada serpihan atau serbuk-serbuk dari pohon tanaman kita sehingga masuk di hidung kita, mulut kita akan juga terganggu kesehatan kita. Ya, makanya harus tetap mengedepankan memakai alat pelindung diri yang lengkap. Oke, anak-anak semua, karena sudah mengkomunikasikan semua hasil diskusinya, ya, berarti Bapak rasa sudah paham semua, ya. Sudah tadi mengamati materinya, menanya semuanya, kemudian berdiskusi, pertanyaan jawabannya sudah bagus semua, sudah benar semua. Bapak rasa semua paham, ya. Maka Anda setelah kita diskusi, kita nanti situ kan Anda sudah merumuskan, ya, SOP K3 dari menyemprot gulma, yaitu dengan apa? Memakai alat pelindung diri yang lengkap, dimulai dari topi, kacamata, masker, pakaian dan celana yang panjang, ya, dan ditambah dengan pelindung tubuh, dan itu namanya apron, ya. Kemudian pakai sarung tangan karet dan sepatu boot. Nanti kita akan lakukan di tempat praktik kita. Oke, Anda semua. Setelah ini kalian mengganti pakaian praktik, bisa langsung ke lahan praktik kita. Silakan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. Ulang lagi. SMK? Bisa. Anda semua, kita masuk di tahap keterampilan, ya, setelah tadi berdiskusi, ya, untuk merumuskan SOP K3 dari menyemprot gulma. Jadi kalian akan berpraktik nantinya, ya, bagaimana kalian menunjukkan APD yang lengkap dalam menyemprot gulma. Jadi nanti Bapak berikan lembar kerjanya, silakan diperhatikan langkah-langkah praktik kita yang pertama. Jadi nanti tetap berkelompok, ya, dia kelompok. Jadi dalam kelompok itu nanti ada satu orang yang menunjukkan SOP K3-nya seperti Bapak ini. Jadi temannya menjelaskan, yang temannya yang lain memakai APD-nya yang dijelaskan dari temannya. Oke, ya, seperti Bapak ini. Dari topi, ya, kacamata, masker, sarung tangan karet, pakai pakaian apron, ini diganti dengan jas hujan bisa. Kemudian pakai sepatu boot, ya, atau sepatu lapangan. Oke, ya. Kemudian setelah itu kalian menunjukkan APD-nya, kalian akan mencampur herbisida dengan air ke dalam tangki, ya. Herbisidanya ini, ya. Jadi seperti Bapak contohkan saja ini.
Ya, jadi nanti kalian ya buka dulu tangkinya ya. Setelah kalian pakai PD lengkap ya. Lihat. Nah, ini kalian buka tangkinya ya. Kemudian Ananda ambil sedikit saja, ditutupnya ini. Ya, begitu saja ya, gini ya Ananda ya. Sebanyak ini aja ya, satu garis. Ya, kemudian tuangkan di tangkinya. Ya, kemudian setelah itu kalian tutup kembali ya herbisidanya, kemudian dikasih campurkan air 1 gayung ya, campur ke dalam. Oke, setelah herbisidanya dicampur, Anda lihat, perhatikan ya, itu kalian tutup tangkinya. Bantu bapak dulu ukuran, diambil, digendongkan bapak dulu, kan ya, ini digendong dari kanan dulu ke kiri, tangannya. Nah ya, kemudian Ananda cara nyemprotnya, Ananda lihat, ini pegang ininya dalam posisi begini ya. Ini dipencet nanti ya. Ya, lihat ininya dipencet. Kemudian nanti tugasnya yang menyemprot nanti silakan dilihat, dipompa 2 kali gini. Jangan dipencet dulu ya. Dipompa dulu 1, 2. Nah, kalau 3 sudah keras jangan lagi. Berarti 2 kali aja ya dipompa. Kemudian nanti pencet ini. Dipencet ya. Contohnya ini. Nyemprot jangan melawan arus angin. Kalau anginnya berarti jadi kita membelakang caranya. Jadi kita langsung saja setelah dipompa. Gitu ya. Sampai airnya tidak deras lagi. Kalau sudah tidak deras, bisa dipompa kembali lagi ya. Gitu ya, baru disemprot lagi. Oke, setelah Ananda menyemprot nantinya, silakan kalian bersihkan ya. Simulasi dari bapak, silakan nanti mempraktikannya mulai dari menggunakan APD, menyemprot sampai membersihkan ya. Setelah itu kita masuk lagi di kelas untuk mencatat hasil praktik kita ya, kemudian kita bisa pulang ya. Oke, silakan dilaksanakan ya, dari kelompok 1 dulu ya, kelompok yang lain bisa melihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 untuk menjelaskan alat pelindung dari matahari. Alat pelindung diri yang Alat lengkap pelindung diri yang lengkap untuk mengendalikan gulma. Topi fungsinya untuk menghindari dari cahaya matahari, terpapar dari cahaya matahari. Kacamata fungsinya terhindar dari kimia. Masker dan bahan kimia gitu. terhindar dari bahan kimia, hirup kimia. Buat untuk menjaga pernapasan kita, menjaga pernapasan kita Alat apron atau jas hujan dari bahan kimia. apron atau jas hujan fungsinya untuk melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan alat pelindung diri untuk pengendalian gulma. Yang pertama, topi untuk melindungi
terpaparan sinar matahari, kacamata untuk melindungi mata dari bahan kimia, masker untuk melindungi pernafasan dari debu atau bahan kimia, apron atau jas hujan untuk melindungi badan dari cipratan bahan kimia, sarung tangan untuk melindungi tangan dari sentuhan bahan kimia, sepatu boot untuk melindungi kaki dari benda tajam atau bahan kimia. Ada nih. Dulu dipompa 2 kali, dipencet, jangan sampai terlalu tinggi, bawah sedikit. Ya. Aku mau jadi sama di seberang kok. Oke, Nanda semua, kalian sudah berpraktik, Bapak sudah nilai semuanya sangat bagus dalam berpraktik, mulai dari memakai APD yang lengkap, kemudian menyemprot di rumah yang benar, kemudian mencuci ya, membersihkan alat semprotnya dan APD-nya, dan disimpan di tempat yang berteduh dengan keadaan rapi. Ya, sangat baik sekali. Oke, Nanda. Setelah ini silakan catat hasil praktik kalian di lembar kerja yang Bapak bagikan ini. Ya, kemudian nanti kalian bacakan ya yang diwakili oleh perwakilan kelompok. Ya, silakan ditulis nama anggotanya. Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Ada waktunya habis, silakan balik kembali depan masing-masing, kemudian bacakan hasil praktiknya ya, diwakili perwakilan kelompok, dimulai dari kelompok pertama. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil praktik.
1. Alat yang digunakan yaitu tangki, ember, pengaduk, APD. 2. Bahan yang digunakan yaitu herbisida dan air secukupnya. 2. Prosedur kerja. 1. Memakai APD lengkap. 2. Mencampur herbisida dan air secukupnya ke dalam tangki. 3. Menyemprot gulma sasaran dengan tidak melawan arus angin. 4. Membersihkan APD dan alat semprot yang digunakan dan disimpan dalam keadaan rapi. 5. Bahan yang sisa disimpan juga dengan rapi. 3. Hasil praktik. Tidak ada kecelakaan kerja yang dialami dan penyemprotan gulma berjalan dengan lancar, walaupun tadi pada saat penyemprotan tiba-tiba arus angin berubah sehingga cairan herbisida mengenai arah wajah. Karena memakai masker, kacamata, dan penutup kepala, maka cairan herbisida tersebut tidak sempat membahayakan kesehatan kita. Ya, hasil praktik dari kelompok 1. Jadi mereka tidak mengalami kecelakaan kerja karena walaupun tadi arah angin berubah, angin berubah dan serpihan bahan kimia mengenai wajah mereka, tapi mereka memakai masker yang ketat sehingga tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Praktik dari kelompok 2 yang dijelaskan yaitu yang pertama alat yang digunakan tangki, ember, pengaduk, dan APD. Yang kedua bahan yang digunakan herbisida, air dan air secukupnya. Yang prosedur kerja yang pertama memakai APD lengkap. 2. Mencampur herbisida dan air secukupnya ke dalam tangki. 3. Mencampur gulma sasaran dengan tidak melawan arus angin. 4. Membersihkan APD dan alat semprot yang digunakan dan disimpan dalam keadaan rapi. 5. Bahan yang sisa disimpan juga dengan rapi. Hasil praktek, tidak ada kecelakaan kerja yang dialami dan penyemprotan gulma berjalan dengan lancar. Walaupun daripada saat penyemprotan tiba-tiba arus angin berubah sehingga cairan herbisida mengenai arah badan. Karena memakai apron, maka cairan herbisida tersebut tidak sempat membahayakan kesehatan kita. Kesimpulan praktik dari kelompok 2 yang pertama, dengan memakai APD lengkap tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, sisa bahan kimia sebaiknya jangan dibuang sembarangan tempat karena akan mencemari lingkungan. Iya, sangat baik hasil praktik ya dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 merasakan juga tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi karena walaupun berupa tadi arah angin ke arah badan mereka, tapi memakai apron ya anak ya, sehingga tidak membahayakan tubuh mereka. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan bacakan hasil praktiknya. Hasil praktik kelompok 3. Yang ke-1, alat yang digunakan tangki, ember, pengaduk, APD. Yang kedua, bahan yang digunakan herbisida, air secukupnya. Yang ke-1, memakai APD lengkap. Yang kedua, mencampur herbisida dan air secukupnya ke dalam tangki. Yang ketiga, menyemprot gulma sasaran dengan tidak melawan arus angin. Yang keempat, membersihkan APD dan alat semprot yang digunakan dan disimpan dalam keadaan rapi. Yang kelima, bahan yang sisa disimpan juga dengan rapi. Hasil praktik, tidak ada kecelakaan kerja yang dialami dan penyemprotan gulma berjalan dengan lancar. Walaupun tadi pada saat penyemprotan tiba-tiba arus angin berubah sehingga cairan herbisida mengalir lewat tangan dan tubuh belakang. Karena memakai apron, maka cairan herbisida tersebut tidak sempat membahayakan kesehatan kita. Oke, sangat baik hasil praktik dari kelompok 3. Walaupun tadi arah angin itu mengarah ke punggung mereka ya, itu tidak terjadi karena mereka tetap memakai apron yang ketat ya, sehingga tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Ya, itu sangat baik semuanya. Oke, semua karena sudah mengkomunikasikan hasil praktiknya, silakan kerja soal yang Bapak sudah berikan. Silakan dikerja selama 2 menit. Ya, silakan. Jadi Bapak jadikan PR saja karena waktu sudah habis ya. Semua karena Anda semua sudah mengikuti materi dengan baik, sungguh-sungguh, kemudian bertanya dengan jelas ya, sehingga memahami semua materi yang ada, kemudian berdiskusi lagi, saling bertanya, saling menanggapi, itu pun juga
sudah bagus ya, saling memahami, kemudian berpraktik lagi, tambah lagi pengetahuannya dalam menerapkan yang namanya K3, yaitu dengan memakai alat pelindung diri. Jadi Bapak rasa semua sudah paham ya. Tinggal kalian nanti setelah materi ini nanti mengikuti materi persiapan lawang, penanaman sampai pemanenan, harus semuanya memakai alat pelindung yang lengkap. Iya, sangat. Oke, Anda semua, karena sudah berakhir pembelajaran kita ya hari ini. Sebelum Bapak tutup, silakan Ananda Abraham nanti menyimpulkan tentang pengertian K3, sarana K3, dan bahan alat kegiatan yang berisiko. Kemudian Maratun menyimpulkan tentang SOP K3 dan penerapan K3 dalam menyemprot gulma. Dimulai dari Abraham. Silakan Abraham. Setelah saya memahami pengertian K3, sarana prasarana K3 dan alat bahan kegiatan yang berisiko dan sudah mempraktikannya, maka saya dapat menyimpulkan bahwa K3 itu sangat penting untuk dilakukan dalam bekerja, yaitu dengan cara memakai APD yang lengkap. Jangan dianggap sepele karena di setiap kegiatan produksi tanaman ada alat, bahan, dan kegiatan yang berisiko. Iya, betul ya dikatakan Abraham. Jadi jangan anggap sepele itu masalah alat pelindung diri, karena tiba-tiba ada musibah, nanti kita tidak ketahui, kita tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap, kita tidak siap dengan tadi. Silakan lanjut, Maratun. Setelah saya memahami materi SOP K3 dan penerapan K3 dalam menyemprot gulma dengan herbisidi serta sudah mempraktikannya, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dengan mengikuti SOP 3, kecelakaan kerja tidak akan terjadi. Walaupun pada saat penyemprotan gulma ada tiba-tiba kejadian yang tidak diinginkan, karena mematuhi SOP K3-nya, maka kejadian tersebut tidak membahayakan keselamatan kita, dan juga sisa-sisa bahan kimia jangan dibuang sembarangan tempat karena akan mencemari lingkungan. Oh, sangat baik ya. Jadi di samping kita memakai alat pelindung yang lengkap, kita memperhatikan lingkungan yang ada sekitar kita ya. Jangan sampai sisa bahan kimia dibuang sembarang tempat sehingga mencemari lingkungan. Kita semua karena sudah semua menyimpulkan, berarti Bapak harus sudah paham semua dengan materi penerapan K3. Jadi Bapak berpesan tetap belajar di rumah dengan sungguh-sungguh ya, untuk ya mengikuti nanti pertemuan berikutnya di kompetensi kita, yaitu pengelolaan lingkungan sekolah. Ya,